Masih bersama saya Ufaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pekerja bangunan di Tanjung Redep Brau tewas tersengat aliran listrik. Beberapa bangunan di Baru Ulu Balikpapan diratakan dengan tanah. Rekayasa cuaca masih terus dilakukan seputar ibu kota negara Sepaku Penajam Pasir Utara. Pesawat bermesin baling-baling milik TNI Angkatan Udara inilah yang digunakan mengangkut garam yang akan ditaburkan di kawasan IKN. Lokasi penerbangannya yakni Pangkalan Udara Domber. Sementara tujuan penaburan garam itu untuk memodifikasi cuaca di kawasan ibu kota negara. Kepala BMKG Balikpapan, Kukuh Ribudianto menyatakan, teknologi modifikasi cuaca atau TMC sejatinya sudah beberapa kali dilakukan. Pada awalnya TMC itu diterapkan untuk meningkatkan curah hujan. Tujuannya agar embung atau penampungan air bersih bisa segera terisi. Saat ini cara tersebut kembali diterapkan dengan tujuan untuk mengalihkan curah hujan di wilayah IKN. Tujuannya agar pengerjaan bangunan di IKN lebih cepat. Di Balikpapan ini harusnya Kaltim ya, secara umum itu ada OMC namanya. Okay. Jadi operasi modifikasi cuaca, di mana di awal operasi modifikasi cuaca ini dilakukan oleh PUPR dalam hal ini Bali Wilayah Sungai adalah mengisi embung di waduk Sepaku Semoy ya, untuk mengisi itu. Kemudian tahap berikutnya adalah mengurangi karena embungnya sudah penuh, kemudian akan dilakukan pengurangan, termasuk juga membantu pembangunan di IKN, baik di kawasan inti pusat pemerintahan, di Bandara VVIP IKN maupun di jalan tol. Nah, yang selanjutnya juga mengurangi hujan pada saat PPU itu terjadi banjir ya, terjadi banjir. Jadi saling mendukung antara pengurangan curah hujan untuk kondisi banjir di PPU maupun untuk pembangunan kawasan IKN itu sendiri. Rencananya TMC ini akan terus diterapkan hingga pembangunan ibu kota negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara selesai. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Umbul-umbul dan bendera merah putih mulai ramai dijual di pinggir-pinggir jalan di Tarakan. Ukurannya pun beragam mulai dari yang kecil dan besar, sedangkan harganya menyesuaikan dengan ukurannya. Salah satu penjual asal Jawa Barat itu mengaku sudah biasa berjualan bendera jelang HUT kemerdekaan. Kota ini menjadi pilihan karena hasil yang didapat mencapai 4 juta rupiah. Di tahun ini ia datang bersama sejumlah rekannya yang juga dari Jawa Barat. Kalau untuk sekarang baru 4 hari ini. Baru 4 hari ditarakan. Kalau yang dijual apa aja nih jenisnya? Ini dari mulai bendera kecil, umbul-umbul, bandir, ada background juga ada. Ada. Harganya gimana mas? Harga dari yang kecil mulai dari 10.000. Sampai yang paling mahal? Sampai yang paling mahal sekitar kalau background 300-an. Ini memang musiman ya? Iya, untuk jualan seperti ini. Biasanya rame enggak ini? Kalau tahun-tahun lalu rame, tapi nggak tahu ini tahun sekarang. Iya. Omsetnya berapaan biasanya? Omset ya paling kalau lagi bagus ya sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. Iya. Itu sudah lumayan ya kalau dapat. Oh iya.
Biasanya penjualan bendera merah putih ini digelar sejak akhir Juli hingga mendekati puncak peringatan Hari Kemerdekaan. Berapapun dagangan yang terjual, mereka harus kembali ke kampung halaman. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Anak-anak di Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau ini terlihat sangat menikmati meski belajar dengan cara melantai. Beberapa dari mereka nampak tengkurap sembari menyelesaikan tugas yang diberikan gurunya. Pengelola menyatakan aktivitas sekolahnya berbeda dengan pada umumnya. Itu karena materi yang diajarkan hanya tentang alam. Tak jarang mereka belajar di luar ruang kelas dan mengenal berbagai jenis tumbuhan dan manfaatnya bagi kehidupan. Tujuan utamanya yakni mengurangi aktivitas anak-anak bermain gadget dan sejenisnya. Sekolah alam kami karena kurikulumnya adalah project based learning, jadi yang kami ajarkan itu adalah mengenai basic skill life. Misalnya kami tentang pemahaman tentang lingkungan, kemudian kami juga mengajarkan mitigasi bencana di sini, kemudian contohnya pembuatan kompos, kemudian kami juga ada lahan perkebunan mini untuk mereka untuk bercocok tanam, lalu juga ada kegiatan terkait dengan untuk mengasah kemampuan emosional mereka, jadi kami ada kunjungan ke panti asuhan, kemudian nanti juga akan ada kunjungan ke pos pemadam kebakaran. Jadi kegiatannya itu memang kami fokuskan agar mereka lebih lupa dengan gadget seperti itu, Pak. Pihak kampung mengaku sangat mendukung kegiatan tersebut. Kedepannya mereka akan mengupayakan fasilitas khusus untuk anak-anak tersebut agar kegiatan belajarnya bisa lebih fokus. Akan kita laksanakan penanganannya, walaupun nanti masih sifatnya pinjam di balai kampung atau di tempat fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan, tapi insya Allah kita perhatikan dan bisa diberikan suatu bentuk partisipasi antara masyarakat dan partisipasi pemerintah kampung dengan ini sekolah lapang ini, sekolah alam ini. Saat ini sejumlah bibit sudah disiapkan di sekeliling sekolah. Nantinya bibit tersebut akan ditanam dan dirawat oleh guru dan murid. Proses penanamannya dilakukan setiap hari usai kegiatan belajar. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Inilah di antara peserta didik yang menerima beasiswa prestasi dari pemerintah Kota Tarakan. Mereka ini berasal dari 45 sekolah dasar dan 27 SMP. Dana beasiswa ini berasal dari APBD murni tahun 2024 sebesar 2,5 miliar rupiah. Penjabat Wali Kota Tarakan, Bustan, menyatakan beasiswa diberikan untuk memotivasi pelajar. Karenanya, yang dipilih hanyalah pelajar yang dianggap memiliki prestasi. Strategi ini pun dinilai sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Kepada cabang lomba, mulai dari OFN hingga bagi anak-anak Tarakan dari level sekolah dasar sampai sekolah lanjutan pertama itu dengan saya menaikkan besaran beasiswa di semua level, baik dari kelas 1 tapi saya persentasenya saya naikkan. Ya, saya rasa sesuai dengan investasi modal manusia yang memang tidak bisa dilihat dalam waktu jangka pendek, tapi jangka panjang. Investasi sumber daya manusia, wajar saja kalau yang bersangkutan kita berikan penghargaan.
Penerima beasiswa mengatakan dirinya adalah santri di salah satu pondok pesantren. Untuk bisa mendapat beasiswa, ia belajar dengan tekun. Ia pun mengaku tidak pernah mengikuti les belajar kecuali ilmu keagamaan. Iya. Nah, untuk bisa menjadi peringkat 1, apa usaha yang sudah dilakukan? Banyak belajar dan mau terus belajar. Ikut les atau? Enggak ikut les. Di rumah berarti belajarnya? Di pondok. Oh, di pondok? Iya. Siapa yang ngajarin? Belajar sendiri atau ada pembimbingnya? Belajar sendiri. Belajar sendiri ya? Ini peringkat pertama ya? Iya. Itu kelas berapa sekarang? Baru naik kelas 2 SMP. Pemberian beasiswa yang sudah berlangsung 5 tahun itu akan terus ditingkatkan. Bahkan tahun 2025 besarannya akan ditambah. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Foto bersama dengan siswa-siswi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.